Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 432, Tuan Stele yang mendominasi. Jika Jordan ingin menyelesaikan persidangan bisnisnya, ia harus mengerahkan kemampuan menipunya secara maksimal. Meyakinkan semua orang bahwa ia adalah petinggi industri hiburan harus dilakukan secara alamiah seperti bernapas. Jadi dia tidak bisa membiarkan siapapun menemukan kesalahannya. Jordan berkata dengan tenang, ada 2 sutradara terbaik di negara ini yang masuk ke perusahaanku. Selain mereka, ada juga sutradara pendatang baru yang sedang naik daun, Frank Go, yang menyutradarai Little Broken Ball. Dari Jepang saya punya Takeshi Kitano, Hong Jin, dan Choi Dong-hun dari Korea, serta sutradara lokal James Cameron dan Christopher Nolan menandatangani kontrak dengan perusahaan saya. Semua orang ternganga setelah mendengar itu. Jordan telah menunjuk semua direktur top dunia. Satu-satunya yang kurang dikenal adalah sutradara pemula yang menyutradarai film terkenal berjudul The Wandering Earth yang memperoleh penjualan box office sebesar $700 juta. Pada tahap ini, Colton sudah benar-benar kehilangan ketenangannya. Omong kosong. Omong kosong. Itu omong kosong belaka. Hai plus T. Kau hanya bicara omong kosong dan membual tanpa kendali. Para direktur besar ini bekerja di perusahaanmu. Kau menganggap kami orang bodoh. Jordan berkata dengan tenang, beberapa sutradara ini telah menandatangani kontrak VAM dengan perusahaan kami dan beberapa adalah teman-teman saya yang telah menandatangani kontrak dengan kami secara nominal. Beberapa menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan saya. Namun, saya tidak dapat mengatakan bahwa mereka semua adalah bawahan saya, meskipun mereka akan berperilaku baik ketika saya meminta mereka untuk menyutradarai beberapa film. Omong kosong. Colton tidak tahan lagi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat kata-kata kasar. Colton, tenanglah. Seorang teman sekelas laki-laki menasihati ketika dia melihat Lauren sedang kesal. Meskipun Colton bermain bagus sekarang, dia masih belum sebanding dengan Howard. Seperti kata pepatah, mempermalukan yang dilindungi berarti mempermalukan pelindung. Lauren jelas kesal dengan cara Colton berbicara kepada suaminya. Mengabaikan teman sekelasnya, Colton menjadi marah dan mendesis, aku benci dia berbohong dan membual. Dia tidak punya kemampuan apapun dan yang dia lakukan hanyalah basa-basi. Dia membujuk gadis cantik kita dan bahkan mencoba berbohong kepada kita. Karena kau bilang para direktur ini mendengarkanmu, buktikan pada kami. Telepon saja dan biarkan kami memeriksanya. Tidak ada yang sulit dalam melakukan panggilan telepon. Jordan memiliki angka-angka seperti James Cameron, Christopher Nolan, dan Takeshi Kitano di tempat pertama. Mengambil teleponnya, Jordan menatap Colton yang marah, dan bertanya, apakah kamu mengerti bahasa Korea dan Jepang? Colton langsung terdiam. Bahasa selalu menjadi kelemahannya. Dia belum menguasai bahasa asing lainnya. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, lebih baik aku menelepon direktur setempat, kalau tidak, kamu tidak akan mengerti pembicaraan kita. Terakhir kali Jesse datang untuk membantu Jenny, Jordan berhasil mendapatkan nomor beberapa sutradara lokal. Oleh karena itu, Jordan menelepon seorang sutradara terkenal dan kemudian menyalakan speakerphone agar semua orang dapat mendengarnya. Direktur Smith mengangkat telepon, terkejut dan gembira karena Jordan telah meneleponnya. Dia buru-buru berkata, Tuan Stele, instruksi apa yang Anda miliki? Jordan berkata, tidak apa-apa, aku hanya ingin kau memberitahuku apa itu kejutan. Sutradara Smith langsung tertawa dan berkata, apa? Kau ingin aku memberitahumu itu? Kejutan adalah kejutan. Jordan berkata, aku ingin kamu menjelaskan betapa terkejutnya aku. Sutradara Smith berkata, saya tidak perlu menjelaskannya. Kejutan adalah kejutan. Tidakkah Anda mengerti apa arti kejutan? Jordan berkata, aku ingin kamu menjelaskan betapa terkejutnya aku. Direktur Smith berkata, ini sebuah kejutan. Jordan mengulang lagi, katakan padaku apa arti kejutan sialan itu. Apa itu kejutan terkutuk? Sutradara Smith berkata, kejutan adalah membiarkan Anda memproduksi 3 film dalam waktu 3 tahun. Anda dapat memutuskan naskah dan pemerannya. Jordan berkata, oh, Jesse, jadi ini kejutan yang luar biasa. Aku akan menunggumu selama 3 tahun. Jordan langsung menutup telepon. Di belakangnya, Lauren dan ke-10 teman sekelasnya tercengang. Seorang teman sekelas perempuan yang tidak mengerti apa yang dibicarakan Jordan dan Direktur Smith mengajukan pertanyaan dengan bingung. Lauren, apakah ada yang salah dengan otak suamimu? Apa yang dia bicarakan? Lauren tersenyum dan berkata, konyol, dia mengutip kalimat dari film Let the Peluru Berterbangan. Dia melafalkan kalimat dari film mahakarya sutradara Smith, Let the Bullets Terbang. Selain teman sekelas perempuan itu, mereka semua sudah menonton film itu sebelumnya. Colton telah menonton film itu setidaknya 10 kali.
Bahkan, sutradara Smith adalah salah satu sutradara favoritnya sehingga ia dapat langsung mengenali suaranya. Itu benar-benar Direktur Smith. Colton tercengang. Begitu kata-kata mengejutkan itu keluar dari bibir Colton, teman-teman laki-laki sekelasnya memujinya. Sialan, orang ini benar-benar hebat. Dia benar-benar mengenal Direktur Smith. Nada suara yang mendominasi dan semangatnya benar-benar milik Direktur Smith. Dia tidak hanya mengenal Direktur Smith, dia bahkan berani berbicara kepadanya seperti itu. Tidak banyak orang di negara ini yang berani melakukan itu. Mungkin dia benar-benar petinggi industri hiburan. Itu mengagumkan. Saya angkat topi untuknya. Pada saat itu, Jordan juga sangat bangga dan gembira. Saat itu juga, Maggie menyadari bahwa Jordan dan Direktur Smith benar-benar saling mengenal. Smith bahkan berjanji akan menyutradarai film untuknya dan menyerahkan penentuan aktor kepadanya. Sebagai seorang aktris yang kariernya sedang menurun, bagaimana mungkin Maggie tidak memanfaatkan kesempatan seperti itu? Maggie melompat ke arah Jordan dan mulai memohon dengan genit, "Tuan Stelle, Anda harus mengizinkan saya membintangi film sutradara Smith. Tolong, saya penggemar beratnya dan saya sudah menandatangani kontrak dengan perusahaan Anda. Anda tidak bisa mengabaikan saya." Jordan melirik Lauren dan mendorong Maggie menjauh, karena takut Lauren akan cemburu. "Maggie, jangan khawatir, bukankah aku sudah berjanji padamu sejak lama bahwa aku akan membantumu dan membuatmu menjadi bintang internasional yang terkenal?" Mendengar kata-kata itu, Maggie melompat kegirangan dan berseru, "Terima kasih, Tuan Stelle. Hidup Tuan Stelle. Anda adalah bos terbaik dan terkuat di industri hiburan." Teman sekelas Lauren yang lain juga mengangkat gelas anggur mereka. "Tuan Stelle, saya minta maaf karena tidak menyadari betapa hebatnya Anda. Mohon maafkan saya. Tuan Stelle, izinkan saya bersulang untuk Anda. Saya adalah teman sebangku Lauren, dan kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Saya berharap bisa tetap berhubungan dengan Anda." Jordan mengambil gelas anggur dan bersulang untuk mereka. Lauren pun tersenyum. Ia sangat gembira karena Jordan dapat menaklukkan teman-teman sekelasnya. Semua orang bersulang untuk Jordan. Colton adalah satu-satunya yang berdiri di sana, benar-benar tercengang. Mustahil. Colton masih merasa bahwa semua itu dibuat oleh Jordan. "Jordan, karena perusahaanmu sangat mengesankan bahkan seorang sutradara terkenal seperti Direktur Smith menandatanganinya, itu pasti nama yang sudah dikenal semua orang. Bolehkah saya bertanya apa nama perusahaan Anda?" Tanpa berpikir dua kali, Jordan sudah tahu bahwa ia ingin menamakannya dengan inisial namanya. J Films.